Berjumpa dengan saya kembali, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana menjadi tuan atas uang. Pada bagian yang ketiga ini, saya ingin menekankan sekali lagi tentang pemahaman kita di mana kita sedang menjalani kehidupan secara sosial, ekonomi, budaya, sistem yang sedang berlaku di tengah-tengah dunia yang kita jalani. Saudara-saudara, perlu saya pahamkan kembali kepada kita semua bahwa sistem itu sudah ada berabad-abad. Sudah ribuan tahun dijalani oleh umat manusia. Sementara kita harus menerima kenyataan bahwa di dunia ini manusia pada dasarnya ingin selalu mendapat bagian yang paling banyak, paling aman, bahkan kalau perlu dengan cara mengeksplorasi apapun yang ada di sekitarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan dia sendiri. Manusia memakan manusia adalah sesuatu yang harus kita telan sebagai kenyataan. Saudara-saudara yang berbahagia, ketika manusia menjajah sesamanya, ketika manusia memakan sesamanya, mengambil kesempatan di mana seharusnya kesempatan itu diberikan kepada orang lain, menjadi satu hal yang biasa. Satu hal yang dalam keseharian kita lihat sebagai satu hal yang wajar. Saudara-saudara, seringkali saya berpikir apakah ini juga akibat dari kesalahan memandang keadaan ekonomi yang kita hadapi. Sering orang berkata karena keterbatasan aset, keterbatasan barang yang ada, menyebabkan setiap orang harus berebut untuk mendapatkannya. Sehingga seolah-olah kesannya adalah tidak akan pernah ada cukupnya. Sehingga orang harus berebut dengan segala cara. Padahal kalau kita lihat ketika umat manusia jumlahnya masih sangat terbatas, bumi ini bisa mensupport dan tidak pernah ada orang kekurangan sebenarnya. Demikian juga ketika jumlah manusia berlipat-lipat, sampai saat ini pun tidak pernah ada kekurangan. Karena selalu ditemukan cara-cara yang baru, yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yang menyebabkan seluruh kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Saudara-saudara, ketiga situasi dalam sistem ekonomi sosial budaya kita semacam itu, mau tidak mau kita harus sadar benar bahwa ada kelompok-kelompok yang mencoba mempertahankan, mencoba menguasai keadaan, bahkan terus melestarikan dari keturunan ke keturunan mereka untuk menjalankan sistem yang telah ada dan telah tua ini. Mereka sangat kuat dan mencoba mendominasi melalui segala cara. Pendekatan yang mereka lakukan bukan saja pada keuangan yang mereka miliki, kekuatan aset yang mereka miliki, tetapi sekaligus mereka sudah masuk ke dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan, legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif sekalipun. Mereka menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan supaya seluruh sistem yang ada di tengah-tengah negeri ini mengikuti kemauan mereka. Saudara-saudara, kalau ada orang yang berusaha untuk bahkan berpikir menggeser mereka, ada satu hal yang mustahil. Karena kekuatan mereka sedemikian merata. Ketika kita melawan sebuah sistem yang sudah mature, kita sungguh-sungguh diperhadapkan pada kekuatan yang tidak terbatas. Saudara-saudara, sadarkah kita membutuhkan daya tahan yang luar biasa dan cara
yang luar biasa pula. Saudara-saudara, prinsip yang paling sederhana adalah ketika permainan-permainan ini terjadi, mereka menghalalkan semua cara untuk merebut kesempatan menguasai seluruh aset, seluruh keuangan. Mereka meninggalkan remah-remah bagi orang-orang lain. Kita harus sadar kita tidak boleh sekalipun menggunakan cara yang sama. Karena cara yang sama kita pakai itu sama saja. Itu kita sedang masuk ke dalam pertempuran yang terbuka. Saudara-saudara, tentu saja ini tidak akan pernah menghasilkan satu hal yang baik. Karena kebencian, permusuhan, peperangan hanya akan menimbulkan kehancuran. Saya meyakinkan kepada kita semua, apa yang saya sampaikan bahwa menjadi tuan atas uang tidak ada kaitannya dengan saling menikam, saling menghancurkan. Justru kita akan menggunakan cara-cara yang sangat berbeda. Cara-cara yang sama sekali tidak sama. Walaupun ujungnya nanti kita pun sanggup dan mampu menjalankan sistem ekonomi sosial bahkan budaya dengan yang lebih baik. Saudara-saudara, itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa sistem yang ada dan kuat ini tentu saja bisa kita manfaatkan. Tentu saja bisa kita eksplorasi. Bahkan selanjutnya kita bisa mewujudkan sebuah sistem yang benar-benar memiliki nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan. Kita akan terus bersama dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akan sampaikan yang lebih detail lagi tentang strategi itu. Tetap